Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Berlina Amri Putri, NPM 2206-242-183. Saya mahasiswi Universitas Syahwala, Prodi Pilih PAUD Angkatan 2022. Tujuan pembuatan video ini untuk Indonesia Muslim dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan Rombel 03, dosen pengampu Ibu Dina Amalia, SMSI, MSc. Nah, materi yang akan saya jelaskan yaitu teori dan metode psikologi perkembangan. Teori-teori psikologi perkembangan. Yang pertama, teori psikodinamik. Teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif menekankan pikiran-pikiran yang didasari teori kognitif menurut Piaget. Teori Piaget menyatakan bahwa individu secara aktif membangun pemahaman mengenai dunia dan melalui 4 tahap perkembangan kognitif. Nah, apa saja sih 4 tahap perkembangan menurut Piaget? Ada 4 tahap perkembangan menurut Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor. Biasanya di usia 0 sampai 2 tahun seorang bayi membangun dunianya dengan mengkoordinasikan pengalaman sensorik dengan tindakan fisik dan juga motor. Misalnya nih, bayi mengenal seorang ibunya dengan cara melihat, kemudian merasa dan juga mendengar suara ibunya yang sedang berbicara. Yang kedua, tahap praoperasional. Biasanya di usia 2 sampai 7 tahun. Nah, biasanya anak mulai mempresentasikan dengan kata-kata dan gambar. Misalnya, seorang anak bisa membandingkan panjang atau pendek sebuah benda seperti pensil, satu panjang, satu pendek. Nah, dia sudah bisa membandingkan dengan membayangkan ini panjangnya seberapa ya gitu. Misalnya anak sudah bisa mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriterianya. Contohnya ketika kita mengasih dia permainan yang berwarna seperti misalnya balok. Nah, dia sudah tahu dan sudah bisa mengumpulkan warna apa saja yang harus dikumpulkan. Ketiga, tahap operasional konkret. Biasanya di usia 7 sampai 12 tahun. Pada operasi ini, anak sudah dapat melakukan operasi dan juga dapat bernalar secara logis dan berupa hal-hal yang konkret. Misalnya nih, kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, kemudian bentuk, atau ciri lainnya. Contohnya, ketika kita memberikan benda yang berbeda ukuran, mereka dapat mengurutkannya dari benda yang paling besar, kemudian ke paling kecil. 4. Ada tahap operasional formal. Biasanya di usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, anak berpikir logis dan abstrak. Kemudian anak juga sudah memiliki kemampuan menggunakan logikanya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, menarik kesimpulan, dan juga menarik kesimpulan dari informasi yang didapatnya dan merencanakan masa depannya. Misalnya, seorang anak berpikir cita-cita untuk masa depannya. Nanti kalau misalnya abang udah gede, abang menjadi apa ya? Nah, hal ini adalah salah satu contoh dari tahap perkembangan menurut teori Piaget. Yang ketiga, teori konstektual. Kata konstektual berasal dari konteks yang dalam KBBI mengandung 2 arti. Bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian. Keempat, teori behavior dan belajar sosial. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Teori ini mengutamakan pengamatan sebab pengamatan merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. B. Metode penelitian psikologi perkembangan. Nah, ada metode yang spesifik. Metode yang spesifik adalah cara-cara khusus yang digunakan untuk mengetahui gejala perkembangan yang sedang timbul. Yang pertama, metode observasi. Metode observasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengamati semua tingkah laku yang terlihat pada suatu jangka waktu tertentu atau pada suatu tahapan perkembangan tertentu. Di antara metode yang spesifik yang digunakan di dalam psikologi perkembangan, ada beberapa observasi, antara lain adalah yang pertama, observasi alat. Nah, yang kedua, observasi terkontrol. Yang kedua, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode peneliti dalam psikologi perkembangan dengan melakukan kegiatan-kegiatan percobaan pada anak. Nah, misalnya guru mengadakan eksperimen menggabungkan warna.
Melalui percobaan eksperimen ini, anak akan mengenali beberapa warna primer seperti merah, biru, dan kuning, dan warna sekunder campuran dari berbagai warna primer tersebut. Misalnya warna biru dicampur dengan warna kuning. Nah, maka akan berubah menjadi warna hijau. Nah, tersebut adalah eksperimen. Yang ketiga, metode klinis. Metode klinis ini adalah salah satu model penelitian yang khusus ditujukan untuk anak-anak dengan cara mengamati, kemudian mengajak, kemudian bercakap-cakap, dan bertanya jawab. Keempat, ada metode tes. Metode tes adalah metode yang digunakan untuk mengadakan pengukuran tertentu terhadap objeknya. Ada metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini sebuah metode angket yang dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama metode angket, yang artinya teknik pengumpulan suatu data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan kepada orang lain yang berperan sebagai responden agar dapat menjawab pertanyaan dari si peneliti. Yang kedua, ada metode biografis. Metode biografis merupakan cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan, pikiran, dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan juga lingkungannya melalui catatan yang ditulis dia sendiri dan atau bisa ditulis oleh orang lain. Secara etimologis, metode biografis adalah metode yang mempergunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang bertahan, baik tulisan itu dibuat oleh individu yang bersangkutan maupun ditulis oleh orang. Nah, setiap berita mengatakan bahwa bahan biografis yang banyak dipergunakan untuk individu adalah biografi, autobiografi, buku harian, kenang-kenangan, dan case history. Yang ketiga, ada buku harian. Nah, metode buku harian ini adalah metode yang mengacu pada kumpulan prosedur yang digunakan dalam psikologi, di mana orang menyelesaikan survei singkat tentang pengalaman mereka dari waktu ke waktu dalam kehidupan sehari-hari. Buku harian adalah buku yang berisi tentang peristiwa-peristiwa yang menarik yang dialami oleh seseorang melalui buku harian. Seseorang dapat mengungkapkan pengalaman, kemudian pikiran, dan perasaan yang dialami dengan menggunakan bahasa baik, benar, dan efektif. Sekian dari penjelasan saya mohon undur diri. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.